Akulah naga emas yang tak terkalahkan. Nuwun sewu, Mas Naga. Minggir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempat di mana cerita kehidupan, hikmah, dan keajaiban berpadu menjadi satu. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sedang menonton video ini? Saya doakan semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang mengalir deras seperti air sungai yang jernih, serta hati yang selalu tenang dan damai. Di usia kita yang semakin matang ini, tidak ada yang lebih berharga selain kesehatan dan ketenangan hati, bukan begitu? Semoga lelah kita dalam mencari nafkah menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, saya membawakan sebuah kisah luar biasa yang akan membuat darah kita berdesir dan hati kita terenyuh. Kisah tentang seorang TKI, anak bangsa kita sendiri, yang merantau jauh ke negeri orang. Dia bertubuh kurus, sering dianggap remeh, bahkan dihina di sebuah perguruan bela diri legendaris. Namun, siapa sangka, di balik tubuh kurusnya tersimpan kekuatan, warisan leluhur, yang mampu membungkam kesombongan. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh inspirasi ini, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi lupa, mari luangkan waktu 1 detik saja. Tekan tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini. Lalu jangan lupa tekan juga tombol jempol atau like-nya. Dukungan bapak dan ibu adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Semoga yang sudah like dan subscribe, urusannya dimudahkan dan dipanjangkan umurnya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Taiwan, terdapat sebuah perguruan kungfu atau dojo yang sangat terkenal bernama Naga Emas. Bangunannya megah, dengan pilar-pilar merah raksasa dan atap melengkung khas arsitektur Tiongkok kuno. Setiap pagi, suara teriakan semangat dari ratusan murid yang berlatih memecah kesunyian fajar. Mereka berlatih kuda-kuda, pukulan, hingga memainkan toya dengan gagah berani. Perguruan ini dipimpin oleh Master Chen, seorang ahli bela diri yang sangat dihormati namun terkenal keras dan sangat memandang fisik seseorang. Di tengah kemegahan itu, ada sesosok pria kurus kering bernama Budi. Budi adalah seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, asal Jawa Tengah yang nasibnya membawanya bekerja sebagai petugas kebersihan di dojo tersebut. Tubuh Budi tidak seperti para murid dojo yang berotot kekar dan tegap. Budi memiliki perawakan kecil, bahunya sedikit membungkuk karena sering memanggul beban berat, dan wajahnya tirus. Kulitnya sawo matang, terbakar matahari karena setiap hari ia harus menyapu halaman dojo yang luasnya hampir setengah lapangan sepak bola. Setiap pukul 4 pagi, ketika embun masih menetes di ujung daun, Budi sudah bangun. Ia memegang sapu lidi besarnya, membersihkan guguran daun musim gugur yang menutupi lantai batu dojo. Tidak ada yang menyapanya. Bagi para murid, Naga Emas, Budi hanyalah bayangan. Tidak penting, tidak terlihat, dan tidak berharga. Bahkan, seringkali para murid senior sengaja menendang tempat sampah yang baru saja Budi rapikan, hanya untuk tertawa melihat Budi memungutinya kembali. "Hei, kurus! Minggir! Jangan menghalangi jalan naga!" teriak Li Wei, murid senior yang paling sombong di perguruan itu. Li Wei memiliki tubuh yang sangat besar, ototnya menonjol di balik baju latihan sutranya. Ia berjalan menabrak bahu Budi dengan keras hingga Budi terhuyung dan hampir jatuh. Budi hanya menunduk, merapatkan kedua tangannya di dada, dan bergumam, "Maaf, Tuan. Maaf." Budi tidak pernah melawan. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia ingat pesan emak di kampung. "Le, kamu pergi merantau untuk cari uang buat bayar hutang bapak dan biaya sekolah adikmu. Jangan cari masalah. Mengalah bukan berarti kalah." Kata-kata itu menjadi mantra Budi setiap kali harga dirinya diinjak-injak. Ia hanya tersenyum kecut, membetulkan letak topinya yang lusuh, dan kembali menyapu. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di dojo itu. Setiap kali Budi menyapu, irama sapuannya tidak sembarangan. Srek, srek, srek. Gerakan tangannya menyapu ke kiri dan ke kanan memiliki tempo yang stabil,
seolah mengikuti detak jantung bumi. Kakinya melangkah dengan pola yang aneh, kadang menyilang, kadang merendah. Namun terlihat sangat alami seolah ia hanya sedang berjalan biasa. Master Chen, sang pemimpin perguruan, sering mengamati Budi dari balkon lantai 2 sambil minum teh. Namun, pandangan Master Chen tertutup oleh keangkuhannya. Lihatlah orang asing itu, gumam Master Chen kepada asistennya. Tubuhnya lemah seperti ranting kering. Sekali pukul saja pasti patah. Sayang sekali, padahal dia rajin. Tapi di dunia bela diri, kerajinan tanpa kekuatan fisik adalah sia-sia. Budi mendengar tawa mereka dari kejauhan. Telinganya setajam pendengaran kucing hutan. Meski hatinya perih disebut ranting kering, Budi tetap diam. Ia tahu, di kampung halamannya di lereng Gunung Lawu, tubuh kurus bukan ukuran kekuatan. Ia teringat kakeknya, seorang petani tua yang mampu memanggul 2 karung beras sekaligus sambil mendaki bukit terjal tanpa terengah-engah. Kekuatan sejati, bagi Budi, tidak terletak pada seberapa besar otot lengan, tapi seberapa kuat rasa di dalam dada. Sore itu, latihan di dojo selesai. Para murid bubar menuju ruang ganti. Budi masuk ke dalam aula utama untuk mengepel lantai kayu yang licin oleh keringat para murid. Di tengah aula, terpampang sebuah papan kaligrafi besar bertuliskan, "Kekuatan mengalahkan segalanya." Budi menatap tulisan itu, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Bukan kekuatan," bisik Budi dalam bahasa Jawa halus, "tapi ketenangan yang mengalahkan segalanya." Keesokan harinya, matahari bersinar terik. Li Wei sedang memamerkan jurus barunya di hadapan murid-murid junior. Ia mendemonstrasikan pukulan tapak besi, sebuah teknik untuk menghancurkan tumpukan genteng. Di hadapannya, 5 buah genteng tersusun rapi. Dengan teriakan menggelegar, "Hiaaat!" tangan Li Wei menghantam genteng itu. Prak! Kelima genteng hancur berkeping-keping. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh halaman dojo. Budi sedang berada tak jauh dari situ, sedang memotong rumput liar. Debu dari pecahan genteng beterbangan ke arahnya, membuat Budi terbatuk-batuk. Li Wei yang melihat itu justru merasa senang. Ia berjalan menghampiri Budi dengan dada membusung. "Hei, tukang sapu, kau lihat itu? Itu namanya kekuatan. Bukan seperti kau yang hanya bisa memegang sapu dan sabit rumput." Murid-murid lain ikut tertawa, mengerumuni Budi yang masih memegang sabit. "Coba kau pukul genteng itu, Budi. Kalau kau bisa memecahkan satu saja, aku akan traktir kau makan enak selama seminggu." Ejek salah satu teman Li Wei. Budi meletakkan sabitnya pelan-pelan. Ia menatap Li Wei dengan tatapan teduh. Tatapan yang justru membuat Li Wei merasa aneh. Tatapan itu bukan tatapan takut, melainkan tatapan orang tua yang melihat anak kecil yang nakal. "Maaf, Tuan Li Wei," jawab Budi dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata namun sopan. "Saya di sini bekerja untuk membersihkan, bukan untuk merusak. Genteng itu mahal. Sayang kalau dihancurkan hanya untuk pamer." Jawaban polos Budi itu membuat suasana hening sejenak, sebelum akhirnya meledak menjadi tawa yang lebih keras. Mereka menganggap Budi sedang mencari alasan karena takut. "Hahaha, alasan klasik pengecut." Li Wei menendang ember air pel milik Budi hingga tumpah membasahi celana Budi. "Dengar, orang asing. Di tempat ini, yang lemah tidak punya hak bicara. Kau hanya boleh bicara kalau kau punya kekuatan. Kalau tidak, tutup mulutmu dan bersihkan kekacauan ini." Li Wei meludah ke tanah, tepat di dekat sepatu butut Budi. Budi menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, menahan gejolak panas yang naik ke dadanya. Dalam benaknya, terbayang wajah abahnya yang mengajarkan filosofi padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Budi membuka matanya, lalu dengan tenang mengambil ember yang terguling. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai mengepel air yang tumpah, mengabaikan cemoohan yang masih terdengar. Namun, saat Budi mengepel, ada sesuatu yang berbeda. Kain pel yang ia tekan ke lantai seolah menyatu dengan kayu. Gerakan tangannya saat memeras kain pel terlihat biasa saja, namun air yang keluar dari kain itu begitu tuntas,
seolah diperas oleh mesin hidrolik. Urat-urat halus di lengan Budi yang kurus menegang sesaat, keras seperti kawat baja, sebelum kembali rileks. Tak ada yang menyadari detail kecil itu, kecuali seorang lelaki tua misterius yang sedang mengintip dari gerbang belakang dojo. Lelaki tua itu adalah Paman Wong, tukang masak di kantin dojo yang jarang bicara. Paman Wong menyipitkan matanya melihat gerakan Budi. Anak muda ini, gumam Paman Wong pelan. Dia bukan sedang mengepel. Dia sedang melatih jurus, pusaran air tenang. Tenaganya tidak bocor sedikit pun. Paman Wong tersenyum misterius, lalu kembali masuk ke dapur. Malam harinya, Budi menelepon keluarganya di Indonesia. Suara ibunya yang serak terdengar di ujung telepon. Budi, Ilei, kamu sehat kan di sana? Jangan lupa sholat. Jangan lupa makan. Kalau orang jahat sama kamu, doakan saja yang baik. Air mata Budi menetes. Ia rindu masakan ibunya. Ia rindu suasana kampung yang damai. Iya, Bu. Budi sehat. Di sini orangnya baik-baik. Bohong Budi demi menenangkan hati ibunya. Di kamarnya yang sempit dan pengap di gudang belakang dojo, Budi membuka sebuah bungkusan kain putih yang ia simpan di bawah bantal. Di dalamnya terdapat sebuah sabuk kain hitam lusuh dan sebuah buku kecil bertuliskan aksara Jawa kuno. Itu adalah warisan dari mendiang kakeknya, seorang pendekar Cimande yang menyembunyikan identitasnya. Budi mengusap sabuk itu. Belum saatnya, bisiknya. Tapi jika mereka terus memaksa, aku tidak tahu sampai kapan bisa menahan ini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Hinaan dan ejekan sudah menjadi sarapan pagi bagi Budi. Li Wei dan kelompoknya semakin menjadi-jadi. Mereka mulai jahil secara fisik. Kadang mereka sengaja menumpahkan minyak di lantai yang baru dipel Budi, atau menyembunyikan sapu lidi kesayangannya di atas pohon yang tinggi. Suatu pagi, Master Chen mengumumkan akan ada kunjungan dari Master Perguruan Harimau Hitam, sebuah perguruan rival yang terkenal brutal. Kunjungan ini adalah ajang persahabatan, namun semua orang tahu, ini adalah ajang pamer kekuatan terselubung. Master Chen memerintahkan agar dojo dibersihkan sebersih-bersihnya. Tidak boleh ada debu sebutir pun. Kehormatan kita dipertaruhkan. Perintah Master Chen. Budi bekerja 2 kali lebih keras. Ia mengelap pilar, membersihkan kaca, hingga menyikat lumut di bebatuan taman. Keringat membasahi kaos oblongnya hingga lepek. Saat sedang membersihkan patung naga di depan pintu gerbang, Li Wei datang membawa segelas kopi panas. Dengan sengaja, ia menyenggol Budi. Biur! Kopi panas itu tumpah ke lengan Budi. Aduh! Budi meringis menahan perih. Kulit lengannya langsung memerah dan melepuh. Li Wei pura-pura kaget. Yupes! Maaf, mataku kelilipan debu. Lagian kau sih, kerjanya lambat sekali menghalangi jalan. Li Wei tertawa kecil lalu berjalan pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Budi memegang lengannya yang panas. Rasa sakit fisik ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakit hatinya. Namun, Budi segera pergi ke keran air, membasuh lukanya, dan kembali bekerja. Paman Wong, si tukang masak, melihat kejadian itu. Ia menghampiri Budi membawa salep herbal. Pakai ini, nak. Ini resep kuno. Lukamu akan cepat kering, kata Paman Wong dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Ternyata Paman Wong pernah tinggal di Medan puluhan tahun lalu. Budi terkejut dan terharu. Terima kasih, Paman. Paman baik sekali. Kenapa kau diam saja? Tanya Paman Wong sambil mengoleskan salep. Aku lihat matamu. Kau punya tenaga dalam. Kau bisa melempar bocah sombong itu sampai ke atap dengan 1 jentikan jari. Budi tersenyum getir. Emak saya bilang, padi yang berisi itu merunduk. Paman, kalau saya lawan, saya dipecat. Kalau saya dipecat, emak di kampung makan apa? Jawaban Budi membuat Paman Wong terdiam. Ia menepuk bahu Budi. Kau pemuda langka, Budi. Tapi ingat, ada kalanya naga harus bangun dari tidurnya, bukan untuk memangsa, tapi untuk melindungi sarangnya. Kesabaranmu sedang diuji, tapi batasmu juga sedang diukur oleh langit.
Sore itu, rombongan perguruan harimau hitam tiba. Mereka dipimpin oleh Master Liu, pria bertubuh gempal dengan bekas luka di pipi. Murid-murid harimau hitam terlihat lebih beringas. Cara jalan mereka kasar dan tatapan mereka meremehkan. Saat memasuki gerbang, salah satu murid harimau hitam meludah sembarangan di lantai yang baru saja dipel Budi. Budi yang melihat itu refleks menegur. "Maaf, Tuan. Tolong jangan meludah di sini. Lantainya baru saja dibersihkan." Murid harimau hitam itu berhenti, menatap Budi dengan jijik. "Apa? Tukang sapu berani mengatur tamu? Di dojo kami, orang sepertimu hanya pantas jadi samsak tinju." Murid itu melayangkan tamparan keras ke arah wajah Budi. Tangan itu melayang cepat. Namun, anehnya, Budi hanya sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mengusir nyamuk. Tamparan itu meleset tipis, hanya mengenai angin. Murid itu kaget. Ia kehilangan keseimbangan karena tenaganya terbuang sia-sia. Budi segera memegang lengan murid itu, seolah ingin menolongnya agar tidak jatuh. Tapi sebenarnya Budi sedang menahan titik keseimbangannya. "Hati-hati, Tuan. Lantainya licin," kata Budi polos. Murid itu menepis tangan Budi dengan wajah merah padam karena malu, lalu bergegas masuk. Dari kejauhan, Master Liu dari harimau hitam melihat kejadian itu dengan kening berkerut. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Pertemuan antara dua perguruan dimulai. Suasana di aula utama sangat tegang. Master Chen dan Master Liu duduk berdampingan di kursi kehormatan. Namun aura persaingan sangat terasa. "Saudara Chen," kata Master Liu dengan suara berat. "Saya dengar murid-muridmu semakin hebat. Bagaimana kalau kita adakan sedikit demonstrasi? Sekadar untuk hiburan." Master Chen tersenyum tipis. Gengsinya tidak membiarkannya menolak. "Tentu saja, Saudara Liu. Murid-murid naga emas selalu siap." Li Wei, sebagai murid andalan, langsung maju ke tengah arena. Ia kembali memamerkan jurus tendangan berantainya. Kakinya bergerak lincah, menciptakan angin yang menderu. Ia mengakhiri aksinya dengan membelah balok kayu tebal menggunakan tulang keringnya. Brak! Balok itu patah dua. Murid-murid harimau hitam bertepuk tangan, namun tepukan mereka terasa meremehkan. Master Liu memberi isyarat pada murid utamanya. Seorang pria bernama Zhang yang tingginya hampir 2 meter. Zhang maju tanpa banyak gaya. Ia meminta sebuah batu kali seukuran bola basket dibawa ke tengah arena. Tanpa kuda-kuda yang rumit, Zhang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menghantam batu itu dengan sisi telapak tangannya. Duar! Batu kali yang keras itu bukan hanya pecah, tapi hancur menjadi kerikil-kerikil kecil. Debu mengepul memenuhi ruangan. Wajah Master Chen berubah pucat. Murid-murid naga emas terdiam 1000 bahasa. Level kekuatan Zhang jauh di atas Li Wei. Mematahkan kayu itu soal teknik, tapi menghancurkan batu kali menjadi kerikil adalah soal tenaga dalam tingkat tinggi. "Luar biasa," puji Master Chen dengan suara tercekat. "Muridmu sangat berbakat, Saudara Liu." Master Liu tertawa puas. "Hahaha, ini belum seberapa. Zhang baru berlatih dasar. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi di depan gerbang, salah satu muridku hampir terpeleset karena tukang sapumu. Pelayanmu itu kurang ajar sekali, berani menegur tamu." Master Chen langsung menoleh mencari Budi yang sedang berdiri di pojok ruangan memegang nampan teh. "Budi, sini kamu," bentak Master Chen. Budi berjalan menunduk, mendekat ke tengah arena. Ratusan pasang mata menatapnya. Li Wei tersenyum licik, senang melihat Budi akan dimarahi. "Kau berani tidak sopan pada tamu terhormat," hardik Master Chen. "Berlutut dan minta maaf." Budi menarik napas. Ia tidak merasa salah, ia hanya mengingatkan kebersihan. Tapi ia tahu posisinya. Budi perlahan menekuk lututnya. Namun, sebelum lututnya menyentuh lantai, Zhang, murid raksasa harimau hitam itu, tiba-tiba menendang ke arah dada Budi. "Biar aku yang mengajarinya sopan santun." Tendangan itu sangat cepat dan mematikan. Jika mengenai dada orang biasa, tulang rusuk pasti remuk. "Bu!"
Tendangan itu telak mengenai dada Budi. Budi terpental mundur beberapa meter. Nampan teh di tangannya terlempar ke udara. Tubuh kurusnya menabrak pilar kayu. Semua orang memeki kaget. Li Wei tertawa puas. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat tawa itu terhenti. Budi tidak jatuh terkapar. Ia mendarat dengan punggung menempel di pilar, lalu perlahan berdiri tegak kembali. Ia menepuk-nepuk dadanya yang terkena tendangan seolah hanya terkena debu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Justru, Zhang yang kini memegang kakinya sambil meringis. Zhang merasa seperti baru saja menendang tiang besi yang dilapisi karet. Keheningan melanda aula. Master Liu terbelalak. Bagaimana mungkin? Batinnya. Tendangan Zhang tadi bisa membunuh sapi. Tapi tukang sapu kurus ini masih berdiri tegak? Budi segera menunduk lagi, memunguti pecahan gelas teh. Maaf, Tuan. Saya ceroboh, katanya lirih. Lalu buru-buru pergi ke belakang membawa pecahan beling. Master Chen yang gengsinya tinggi, tidak mau mengakui keanehan itu. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia itu memang kulitnya tebal karena sering tidur di lantai keras. Sudahlah, jangan kotori tanganmu memukul pelayan, Nak Zhang. Master Chen berusaha menutupi rasa malunya karena pelayannya, memalukan, di depan tamu. Padahal dalam hati ia juga bingung. Di dapur, Budi membuka bajunya. Di dadanya, ada memar merah bekas tendangan Zhang. Ia mengoleskan minyak bet-bet yang dibawanya dari kampung. Untung aku sempat membuang napas dan mengeraskan otot dada, gumam Budi. Kalau tidak, jantungku bisa berhenti. Teknik pernapasan Cimande yang ia latih sejak kecil telah menyelamatkan nyawanya. Teknik ini memadatkan energi di titik benturan, membuat tubuh sekeras baja dalam hitungan detik. Malam itu, Paman Wong datang lagi ke kamar Budi. Kau menggunakan tameng raga, kan? Tanya Paman Wong. Budi mengangguk lemah. Mereka semakin keterlaluan, Paman. Paman Wong duduk di samping Budi. Budi, perguruan harimau hitam tidak akan berhenti. Besok adalah hari terakhir kunjungan mereka. Mereka pasti akan menantang duel resmi antar murid. Dan aku yakin, naga emas akan kalah telak. Itu bukan urusan saya, Paman, jawab Budi. Saya cuma tukang sapu. Tapi ini soal harga diri, Nak. Bukan harga diri Master Chen yang sombong itu, tapi harga diri tempat kau mencari nafkah. Jika naga emas hancur, dojo ini akan ditutup, dan kau akan kehilangan pekerjaan. Apa kau mau itu terjadi? Paman Wong memberikan argumen yang masuk akal. Budi terdiam. Wajah ibunya dan adik-adiknya terbayang. Ia butuh gaji dari tempat ini. Gaji di sini lumayan besar dibanding tempat lain. Jika dojo tutup, ia harus mencari kerja lagi, bayar biaya agensi lagi, yang artinya hutang lagi. Budi menghela napas panjang. Lalu saya harus apa, Paman? Saya tidak boleh ikut campur. Tunggu saatnya, kata Paman Wong. Biarkan takdir yang membuka jalan. Persiapkan dirimu. Besok, jangan sembunyikan, harimau, di dalam dirimu terlalu dalam. Biarkan ia mengaum sedikit. Pagi hari terakhir kunjungan. Arena duel telah disiapkan di halaman tengah. Semua murid naga emas berbaris rapi. Di sisi lain, murid harimau hitam duduk santai dengan wajah penuh percaya diri. Duel persahabatan ini menggunakan sistem, siapa kuat dia bertahan. Pemenang boleh tetap di arena untuk melawan penantang berikutnya. Pertarungan dimulai. Murid-murid junior naga emas maju satu persatu. Namun, mereka semua dikalahkan dengan mudah oleh murid-murid tingkat menengah harimau hitam. Hanya dalam 1 jam, 10 murid naga emas sudah terkapar. Ada yang patah tangan, ada yang pingsan. Wajah Master Chen semakin merah pada menahan amarah dan malu. Mana Li Wei? Murid terbaikmu. Tantang Master Liu. Jangan simpan dia terus. Atau dia takut. Li Wei yang panas hatinya langsung melompat ke arena. Aku akan habisi kalian semua, teriaknya sombong. Li Wei memang hebat. Ia berhasil mengalahkan 3 murid harimau hitam berturut-turut.
Kepercayaan diri Master Chen kembali naik. Hahaha, lihat itu saudara Liu. Naga emas tidak mudah ditaklukkan, seru Master Chen. Namun, Master Liu hanya tersenyum sinis. Ia memberi kode pada Zhang, si raksasa yang kemarin menendang budi. Zhang bangkit dari duduknya. Tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Ia masuk ke arena, berdiri menjulang di hadapan Li Wei. Kau yang kemarin menendang si Kurusia. Ejek Li Wei. Kakimu sudah sembuh. Zhang tidak menjawab. Ia langsung menyerang. Pertarungan antara Li Wei dan Zhang berlangsung sengit. Li Wei mengandalkan kecepatan, sementara Zhang mengandalkan kekuatan murni. Li Wei melancarkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh Zhang, tapi Zhang seperti tidak merasakannya. Ototnya terlalu tebal. Tiba-tiba, Zhang menangkap kaki Li Wei yang sedang menendang. Dengan senyum menyeringai, Zhang memutar tubuhnya dan membanting Li Wei ke lantai batu dengan sangat keras. Brak! Li Wei menjerit kesakitan. Tulang bahunya bergeser. Belum puas, Zhang mengangkat tubuh Li Wei dan melemparnya keluar arena seperti melempar karung beras. Li Wei mendarat tepat di dekat kaki Budi yang sedang menyapu di pinggir lapangan. Budi refleks menangkap tubuh Li Wei agar kepalanya tidak membentur pot bunga batu. Li Wei menatap Budi dengan pandangan nanar, campuran antara rasa sakit dan malu karena diselamatkan oleh orang yang sering ia hina. Budi mendudukan Li Wei pelan-pelan. "Tuan tidak apa-apa?" tanya Budi tulus. Li Wei tidak mampu menjawab. Ia pingsan karena syok dan sakit. Suasana dojo naga emas mencekam. Murid terbaik mereka, Li Wei, telah dikalahkan dengan cara yang memalukan. Master Chen berdiri gemetar. Ia tidak punya murid lagi yang sepadan dengan Zhang. Zhang berdiri di tengah arena, merentangkan tangannya. Adakah lagi yang berani? Atau naga emas hanya berisi cacing-cacing tanah? Teriak Zhang. Murid-murid harimau hitam tertawa terbahak-bahak. Master Liu berdiri. Saudara Chen, sepertinya sudah jelas siapa yang lebih unggul. Sesuai perjanjian tidak tertulis, jika sebuah dojo kalah telak di kandangnya sendiri, maka papan nama perguruan harus diturunkan. Ini adalah penghinaan tertinggi dalam dunia persilatan. Menurunkan papan nama berarti mengakui bahwa perguruan itu tidak layak berdiri. Tidak. Aku masih bisa maju. Master Chen hendak turun tangan sendiri. Tapi itu melanggar aturan. Guru tidak boleh melawan murid. Jika Master Chen menang lawan Zhang, itu wajar. Tapi jika ia kalah, maka naga emas akan hancur selamanya. Master Liu tahu itu, makanya ia memprovokasi. Di saat genting itulah, Paman Wong menyenggol lengan Budi. Sekarang, Budi, atau kita semua pulang kampung tanpa pesangon. Budi menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah putus asa teman-temannya sesama pekerja, wajah sedih para murid junior, dan wajah hancur Master Chen. Hatinya bergejolak. Ya Allah, hamba hanya ingin bekerja dengan tenang, batinnya. Budi meletakkan sapunya. Ia melangkah maju, melewati kerumunan murid yang ketakutan. Suara langkah kakinya yang mengenakan sepatu kanvas murah terdengar aneh di tengah keheningan. Maaf, tuan-tuan sekalian. Suara Budi terdengar pelan tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Master Chen melotot. Budi, mau apa kau? Kembali ke belakang. Bentak Master Chen. Budi membungkuk hormat pada Master Chen. Lalu pada Master Liu. Tuan Master. Tuan Zhang tadi bertanya apakah masih ada yang berani. Saya belum selesai menyapu arena. Tapi Tuan Zhang berdiri di tengah terus. Boleh saya minta beliau minggir sebentar? Atau saya harus memindahkannya? Kata-kata Budi itu terdengar sangat polos. Tapi bagi telinga para pendekar, itu adalah tantangan terbuka yang sangat arogansi. Memindahkannya. Zhang tertawa sampai bahunya terguncang. Tukang sapu ini mau memindahkanku? Hahaha, kemarin kau beruntung dadamu tidak jebol, sekarang kau cari mati. Jeda iklano CTA di tengah cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedulur yang saya hormati. Seru sekali kan ceritanya? Budi yang tadinya diam, akhirnya mulai berani bicara. Ini mengingatkan kita pada pepatah, air tenang menghanyutkan.
Seringkali dalam hidup, kita melihat orang yang diam itu lemah. Padahal mungkin dia sedang menahan kekuatan besar agar tidak menyakiti orang lain. Nah, sambil kita menunggu apa yang akan dilakukan Budi terhadap raksasa Zhang, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu suka dengan cerita kepahlawanan Wong Cilik seperti Budi ini, ayo berikan dukungan dengan menekan tombol like, jempol ke atas. Gratis kok, Pak, Bu. Dan bagi yang ingin terus mengikuti kelanjutan kisah-kisah inspiratif lainnya, silakan tekan tombol subscribe. Oh ya, tulis juga di kolom komentar, hadir menyimak, atau semangat Budi, supaya kita bisa saling sapa. Doa saya, semoga jempol Bapak dan Ibu yang dipakai untuk nge-like, menjadi saksi kebaikan di akhirat nanti. Amin. Yuk, kita lanjut lagi. Apa yang akan terjadi pada Budi? Zhang menatap Budi dengan nyalang. Baiklah, tikus kecil. Kalau kau mau memindahkanku, cobalah. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan tenaga. Aku akan mematahkan lehermu. Zhang memasang kuda-kuda tempur yang mengerikan. Aura membunuhnya terasa pekat. Budi tidak memasang kuda-kuda kungfu. Ia hanya berdiri santai. Kedua tangannya tergantung rileks di samping tubuh. Kakinya terbuka selebar bahu, lututnya sedikit ditekuk. Ini adalah posisi dasar kuda-kuda Cimande, yang terlihat seperti orang berdiri biasa namun memiliki akar yang sangat kuat ke bumi. Silakan, Tuan, kata Budi lembut. Master Chen menutup matanya, tidak tega melihat pelayannya akan dibantai. Bodoh, Budi bodoh, rutuknya. Zhang meraung. Lalu berlari menerjang Budi seperti banteng gila. Ia melayangkan pukulan, palu godam, ke arah kepala Budi. Pukulan itu begitu kuat hingga menciptakan desingan angin. Saat kepalan tangan raksasa itu tinggal 1 jengkal dari wajahnya, Budi bergerak, bukan mundur, tapi maju serong ke kiri. Gerakannya sangat halus, seperti air yang mengalir di sela bebatuan. Tangan kiri Budi menepis pergelangan tangan Zhang dengan gerakan memutar keluar, sementara kaki kanannya menyapu bagian belakang lutut Zhang. Teknik ini dalam silat disebut beset. Shred! Zhang yang tubuhnya besar dan sedang berlari kencang, tiba-tiba kehilangan tumpuan. Tenaganya sendiri yang mengkhianatinya. Tubuh raksasa itu melayang, berputar di udara, dan brak! Jatuh telungkup mencium lantai tepat di tempat Budi tadi berdiri. Seluruh aula hening. Hening yang benar-benar sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Mata Master Chen terbuka lebar. Hampir keluar. Master Liu yang sedang minum teh tersedak hingga batuk-batuk. Murid-murid naga emas menganga tak percaya. Apa yang barusan terjadi? Bisik salah satu murid. Dia membanting Zhang? Tanpa tenaga. Budi kembali berdiri tegak, merapikan bajunya yang sedikit kusut. Maaf, Tuan, Anda terlalu berat langkahnya, jadi mudah terpleset, kata Budi datar. Zhang bangkit dengan wajah merah padam, matanya menyala karena murka. Harga dirinya hancur lebur dibanting seorang tukang sapu. Kurang ajar, itu tadi cuma kebetulan. Kau licik. Zhang kembali menyerang, kali ini dengan membabi buta. Tendangan, pukulan, sikut, semua ia kerahkan. Namun, keajaiban terjadi. Budi tidak membalas dengan pukulan keras. Ia hanya menghindar, menepis, dan membelokkan serangan. Setiap kali Zhang memukul, Budi seperti belut yang licin. Plak! Budi menepis tangan Zhang. Duk! Budi menyenggol pinggang Zhang. Zhang terhuyung ke sana kemari. Budi seperti sedang menari di antara badai pukulan. Ia menggunakan tenaga lawan untuk menjatuhkan lawan. Ini adalah prinsip tenaga pinjaman. Semakin keras Zhang menyerang, semakin keras ia terpelanting. Setelah 10 jurus berlalu dan Zhang mulai kehabisan napas, Budi memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Sudah cukup. Tuan, Anda lelah, kata Budi. Saat Zhang melayangkan pukulan terakhir dengan sisa tenaganya, Budi menangkap pergelangan tangan Zhang dengan tangan kanan,
sementara tangan kirinya menotok cepat ke arah ketiak dan pangkal leher Zhang. Totok darah Cimande. Gerakan itu sangat cepat. Nyaris tak terlihat mata biasa. Tiba-tiba, tubuh Zhang kaku. Ia berdiri mematung dengan posisi tangan masih mengepal di udara. Matanya melirik panik, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia lumpuh sementara. Seluruh dojo membeku melihat pemandangan itu. Zhang, raksasa yang tadi menghancurkan batu kali, kini menjadi patung hidup di hadapan Budi si kurus. "Kau, apa yang kau lakukan padanya?" teriak Master Liu panik. Ia belum pernah melihat teknik totokan seakurat itu. Budi membungkuk hormat. Hanya melancarkan peredaran darahnya yang tersumbat emosi. "Master, dia akan bisa bergerak lagi dalam 5 menit. Biarkan dia istirahat mendinginkan kepala." Master Liu tidak terima murid andalannya dipermalukan sedemikian rupa. Ia melompat turun dari kursi kebesarannya, mendarat di arena dengan ringan. Aura seorang master memancar kuat darinya. "Kau bukan tukang sapu biasa," geram Master Liu. "Siapa gurumu? Aliran apa yang kau pakai? Itu bukan kungfu." "Saya hanya orang kampung, Tuan. Belajar sedikit pencak silat dari kakek saya untuk jaga diri," jawab Budi merendah. "Pencak silat?" Master Liu mengerutkan kening. Ia pernah mendengar nama itu. Bela diri mematikan dari Nusantara. "Bagus. Aku ingin lihat seberapa hebat bela diri dari selatan itu. Lawan aku." Master Chen hendak mencegah. "Saudara Liu, dia hanya pelayan." "Diam," bentak Master Liu. "Dia telah mempermalukan perguruanku. Dia harus bayar." Budi menghela napas. "Baiklah jika Tuan memaksa. Tapi tolong, jangan di sini. Banyak barang pecah belah. Kita di halaman saja." Bahkan dalam situasi genting, Budi masih memikirkan pekerjaannya sebagai cleaning service. Bab 12. Duel di bawah pohon Bodhi. Mereka pindah ke halaman luas di bawah pohon Bodhi tua. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering. Budi mengambil sapu lidinya. "Untuk apa sapu itu?" tanya Master Liu. "Ini senjata saya, Tuan." "Saya tidak biasa memegang pedang," jawab Budi. Master Liu mencabut pedang besarnya yang berkilauan. "Jangan menyesal, anak muda. Pedangku tidak punya mata." Pertarungan tingkat tinggi dimulai. Master Liu menyerang dengan jurus, tebasan harimau membelah gunung. Pedangnya menyambar-nyambar ganas. Budi menggunakan gagang sapunya untuk menangkis. Terang! Terak! Suara gagang kayu beradu dengan baja terdengar nyaring. Ternyata, Budi melapisi gagang sapunya dengan tenaga dalam, sehingga kayu itu sekeras besi. Budi bergerak lincah, memutar sapunya seperti baling-baling, menghalau setiap tebasan pedang. "Luar biasa!" gumam Paman Wong yang menonton dari jendela. Jurus, tongkat penggebuk anjing, versi silat. Master Liu semakin penasaran. Ia meningkatkan kecepatannya. Serangannya kini mengarah ke titik vital. Budi mulai terdesak. Baju seragam kerjanya robek terkena ujung pedang. Darah segar menetes dari goresan di pipinya. "Menyerahlah," teriak Master Liu. "Pantang mundur sebelum menang." "Tuan," balas Budi. Matanya kini berubah tajam. Bukan lagi mata pelayan yang sayu. Itu adalah mata seekor macan kumbang. Budi melompat mundur, menjaga jarak. Ia menancapkan sapunya ke tanah. Ia memasang kuda-kuda rendah. Tangannya membentuk pola cakar harimau tapi lebih luas. Ia mulai merapalkan doa dalam hati. Master Liu menerjang dengan jurus pamungkasnya. Melompat tinggi hendak membelah Budi menjadi dua. Di saat kritis itu, Budi menghentakkan kakinya ke tanah. Boom! Daun-daun kering di sekitarnya terangkat ke udara oleh tenaga dalamnya. Dengan gerakan tangan memutar, Budi mengarahkan ribuan daun kering itu ke arah Master Liu. Aji serat jiwa. Daun-daun itu melesat seperti ribuan pisau kecil, menghalangi pandangan Master Liu. Master Liu kaget. Pandangannya gelap. Di tengah kebutaan itu, Budi melesat masuk ke pertahanan Master Liu. Satu tepukan pelan mendarat di dada Master Liu.
Hanya tepukan pelan. Tapi efeknya dahsyat. Master Liu terpental mundur. Pedangnya terlepas. Ia mendarat dengan napas tersengal-sengal. Ia tidak terluka parah. Tapi ia merasakan aliran energinya kacau balau. Jika Budi mau, tepukan tadi bisa menghancurkan jantungnya. Tapi Budi menahan tenaganya. Master Liu terduduk lemas. Ia menatap Budi yang berdiri tenang di antara guguran daun. Memegang kembali sapunya. Jurus apa itu? Tanya Master Liu parau. Hanya sapuan angin, Tuan. Untuk membersihkan kotoran. Jawab Budi sopan. Master Liu tertawa. Tawa yang getir namun penuh rasa hormat. Ia bangkit perlahan. Lalu menangkupkan kedua tangannya memberi hormat pada Budi. Sebuah pemandangan yang mustahil. Seorang Grandmaster memberi hormat pada tukang sapu. Aku kalah. Naga emas ternyata menyimpan naga sungguhan yang menyamar. Kata Master Liu. Master Chen, kau sangat beruntung memiliki dia. Master Chen masih bengong. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Budi, si kurus yang sering ia remehkan, baru saja menyelamatkan kehormatan perguruannya dari kehancuran total. Murid-murid Harimau Hitam memapah Zhang yang sudah mulai bisa bergerak. Lalu mereka pamit undur diri dengan rasa malu namun juga rasa hormat yang baru. Sepeninggal tamu, suasana dojo menjadi canggung. Semua murid menatap Budi dengan takut dan kagum. Li Wei yang sudah siuman dan melihat akhir pertarungan tadi, berjalan terpincang-pincang mendekati Budi. Semua orang menahan napas. Apakah Li Wei akan marah? Tiba-tiba, Li Wei berlutut di depan Budi. Tuan Budi, maafkan kebutaanku selama ini. Aku sombong. Aku bodoh. Tolong, angkat aku jadi muridmu. Budi kaget dan buru-buru memegang bahu Li Wei. Waduh, Tuan Li Wei, jangan begini. Bangun. Tuan, saya cuma tukang sapu. Saya tidak pantas jadi guru. Lagian saya belum ngepel lorong asrama. Nanti dimarahi mandor. Jawaban Budi yang tetap rendah hati dan ingat tugas kebersihan membuat beberapa murid tertawa kecil. Tapi tawa kali ini adalah tawa kasih sayang, bukan ejekan. Master Chen turun dari panggung. Ia menepuk bahu Budi. Mulai hari ini, kau tidak perlu menyapu lagi, Budi. Kau akan menjadi asisten pelatih. Budi menggeleng sopan. Terima kasih, Master. Tapi saya lebih suka menyapu. Dengan menyapu, hati saya ikut bersih. Kalau melatih, nanti hati saya jadi kotor karena sombong. Izinkan saya tetap jadi tukang sapu saja. Tapi bolehkah gaji saya dinaikkan sedikit buat kirim ke emak? Semua orang tertawa mendengar permintaan polos itu. Master Chen tersenyum lebar. Senyum tulus pertamanya untuk Budi. Tentu, Budi. Gajimu dinaikkan 3 kali lipat. Dan kau boleh memakai fasilitas dojo kapan saja. Sejak hari itu, kehidupan Budi berubah. Ia tetap menyapu, tetap ramah, dan tetap kurus. Tapi tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Li Wei menjadi sahabat baiknya dan sering belajar teknik pernapasan dari Budi. Dojo Naga Emas semakin terkenal, bukan hanya karena kungfunya, tapi karena memiliki penjaga misterius yang bersenjatakan sapu lidi. Budi membuktikan pada dunia bahwa emas tetaplah emas meski terbenam di dalam lumpur. Bahwa fisik bukan ukuran kekuatan, dan jabatan bukan ukuran kemuliaan. Berita tentang kekalahan Master Liu dan raksasa Zhang oleh seorang tukang sapu menyebar dengan sangat cepat. Wartawan dari berbagai koran lokal dan majalah bela diri berdatangan ke dojo Naga Emas. Mereka membawa kamera-kamera besar, mencari sosok tukang sapu dewa yang digosipkan itu. Dojo Naga Emas yang biasanya hening penuh disiplin, kini ramai seperti pasar. Budi merasa sangat tidak nyaman dengan perhatian ini. Setiap kali ada wartawan yang bertanya, Budi selalu bersembunyi. Kadang di dalam gudang peralatan, kadang di atas loteng. Ia tidak ingin wajahnya terpampang di koran. Nanti kalau emak lihat, dikira aku jadi preman berkelahi, gumam Budi polos. Ia hanya ingin bekerja tenang, bukan menjadi selebriti. Master Chen, di sisi lain, menikmati publisitas ini. Nama perguruannya melambung tinggi. Ia sering diwawancarai dan dengan bangga menceritakan bahwa Budi adalah
murid rahasia, yang ia tempa dengan metode khusus. Padahal Budi hanya disuruh menyapu. Namun, Master Chen tetap melindungi privasi Budi sesuai permintaannya. Maaf, pendekar Budi sedang meditasi di gunung. Begitu alasan Master Chen setiap ada wartawan yang memaksa bertemu Budi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Li Wei mengambil peran sebagai pelindung Budi. Ia yang dulu sering menghina, kini menjadi tameng terdepan. Jangan ganggu guru Budi, hardik Li Wei pada sekelompok wartawan yang mencoba menyelinap ke asrama karyawan. Li Wei belajar satu hal penting dari Budi. Kekuatan sejati bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi ketenangan orang lain. Malam harinya, saat suasana sudah sepi, Budi keluar dari persembunyiannya untuk menyapu halaman yang kotor oleh sampah para wartawan. Ia menghela napas panjang. Ternyata menjadi terkenal lebih melelahkan daripada memanggul beras 2 karung. Keluhnya pada bulan yang bersinar terang. Paman Wong datang membawakan segelas jahe hangat. Itulah harga sebuah kekuatan. Nak, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Paman Wong duduk di sebelah Budi. Tapi kau harus hati-hati, Budi. Ketenaran juga mengundang lalat dan serigala. Akan banyak orang yang datang bukan untuk memuji, tapi untuk menjatuhkanmu demi nama mereka sendiri. Budi mengangguk. Ia sadar, hidup tenangnya sudah berakhir. Ia harus siap menghadapi gelombang ujian berikutnya yang mungkin lebih berat dari sekadar duel fisik. Benar kata Paman Wong. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap parkir di depan gerbang dojo. Seorang pria berjas rapi turun dikawal 2 orang bertubuh besar. Pria itu adalah Tuan Zhao, seorang pengusaha kaya yang memiliki bisnis keamanan swasta. Ia meminta bertemu khusus dengan Budi. Master Chen, meski enggan, mengizinkan pertemuan itu di ruang tamu. Tuan Zhao meletakkan sebuah koper di atas meja. Saat dibuka, isinya tumpukan uang tunai yang sangat banyak. Mata Master Chen sempat terbelalak, tapi Budi hanya menatapnya datar. "Apa ini, Tuan?" tanya Budi sopan. "Ini uang muka untukmu, Budi," kata Tuan Zhao sambil menghisap cerutunya. "Aku dengar kehebatanmu. Aku ingin kau menjadi kepala keamanan pribadiku. Gajimu akan 10 kali lipat dari apa yang kau dapat di sini. Kau juga akan dapat apartemen mewah dan mobil." Tawaran itu sangat menggiurkan bagi siapa saja, apalagi bagi seorang TKI yang punya banyak tanggungan di kampung. Budi terdiam sejenak. Ia teringat atap rumah emak yang bocor, teringat biaya sekolah adiknya yang nunggak. Uang di koper itu bisa menyelesaikan semua masalah ekonominya dalam sekejap. Setan di telinga kirinya berbisik, "Ambil saja, Budi. Kapan lagi?" Namun, hati kecilnya berkata lain. Ia melihat wajah Master Chen yang cemas kehilangan dirinya, dan wajah Li Wei yang mengintip dari balik pintu. Dengan perlahan, Budi menutup kembali koper itu dan mendorongnya ke arah Tuan Zhao. "Maaf, Tuan. Saya tidak bisa menerima tawaran ini." Tuan Zhao kaget. "Kenapa? Apa kurang banyak?" tanya pengusaha itu dengan nada tinggi. "Bukan soal jumlahnya, Tuan," jawab Budi tenang. "Saya di sini sudah dianggap keluarga. Master Chen memberi saya pekerjaan saat saya tidak punya apa-apa. Li Wei dan teman-teman lain sudah seperti saudara. Keluarga tidak bisa dimakan. Bodoh," cemooh Tuan Zhao. "Uang adalah segalanya. Bagi Tuan mungkin begitu. Tapi bagi saya, kepercayaan adalah segalanya. Emak saya mengajarkan, jangan pernah meninggalkan orang yang sudah memberimu air saat kau kehausan, hanya karena ada orang lain yang menawarkan anggur." Jawaban Budi membuat ruangan itu hening. Tuan Zhao mendengus kesal, mengambil kopernya, dan pergi tanpa pamit. Master Chen meneteskan air mata haru. Ia tidak menyangka kesetiaan Budi begitu besar, padahal dulu ia sering meremehkannya. Setelah kejadian itu, hubungan Budi dan penghuni dojo semakin erat. Namun, Budi masih penasaran dengan satu hal. Ia sering merasa ada yang membimbing gerakan tenaganya saat ia sedang lengah. Suatu malam, ia mendatangi Paman Wong di dapur. Paman Wong sedang memotong sayuran dengan pisau tumpul, tapi potongannya sangat rapi dan presisi. "Paman, sebenarnya siapa paman ini?"
Tanya Budi to the point. Paman Wong tersenyum, tidak menoleh. Aku cuma tukang masak tua, Budi. Tidak mungkin. Waktu saya melawan Zhang, saya merasa ada dorongan angin yang membantu menyeimbangkan kuda-kuda saya. Dan waktu saya memecahkan daun kering, Paman tahu nama jurus itu padahal saya tidak pernah mengatakannya. Paman Wong menghentikan tangannya. Ia berbalik, menatap Budi dengan sorot mata yang tiba-tiba berubah tajam dan penuh wibawa. Aura seorang pendekar besar memancar darinya. Kau memang peka, nak. Baiklah, sudah saatnya kau tahu. Paman Wong membuka lengan bajunya, memperlihatkan tato naga kecil yang melilit di lengannya. Lambang dari penjaga gerbang utara, sebuah gelar legendaris yang sudah lama hilang dari dunia persilatan. Dulu, aku adalah guru besar di sebuah perguruan di utara, cerita Paman Wong. Tapi kesombongan menghancurkanku. Aku membunuh lawanku dalam sebuah duel, dan ternyata dia adalah adik kandungku sendiri yang menyamar. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan menggunakan bela diri untuk melukai lagi. Aku mengasingkan diri, menjadi tukang masak, belajar melayani orang lain. Budi tertegun. Ia tidak menyangka orang tua yang sering memberinya nasihat itu adalah legenda hidup. Jadi, selama ini Paman mengawasi saya? Ya, aku melihat potensi besar dalam dirimu, tapi juga bahaya besar jika kau tidak bisa mengendalikannya. Budi, kekuatanmu berasal dari alam, dari rasa. Itu murni, tapi rapuh. Kau harus belajar menguatkan wadahnya, yaitu hatimu. Malam itu menjadi malam yang panjang. Paman Wong tidak mengajari Budi jurus mematikan, melainkan mengajari filosofi tentang keseimbangan hidup. Tentang bagaimana menjadi pendekar tanpa harus mengangkat senjata. Pedang terbaik adalah yang tetap berada di dalam sarungnya, pesan Paman Wong. Percakapan ini menjadi bekal spiritual yang sangat berharga bagi Budi. Keesokan harinya, Li Wei datang menemui Budi dengan membawa sapu. Guru, ajari aku jurus, sapu angin, yang kau pakai melawan Master Liu. Pinta Li Wei antusias. Budi tersenyum geli. Tidak ada jurus itu, Tuan Li Wei. Itu cuma kebetulan saja pas anginnya kencang. Ah, guru jangan pelit ilmu. Aku serius ingin belajar, desak Li Wei. Baiklah, kata Budi. Kalau mau belajar, kau harus menyapu halaman ini sampai bersih. Tapi ingat, tidak boleh ada debu yang terbang. Semua debu harus terkumpul rapi. Dan kau tidak boleh menggunakan tenaga otot. Gunakan perasaan. Li Wei bingung, tapi ia menurut. Ia mulai menyapu dengan semangat menggebu-gebu. Srek, srek. Debu malah beterbangan kemana-mana membuat mereka batuk. Salah, kata Budi lembut. Kau menyapu dengan nafsu. Kau ingin cepat selesai. Kau ingin segera hebat. Itu yang membuat debu terbang. Coba sapu dengan kasih sayang. Anggap lantai ini adalah kulit bayi yang halus. Jangan ditekan, tapi diusap. Budi mencontohkan. Gerakannya lambat, tapi semua kotoran ikut terbawa sapu seolah ada magnetnya. Li Wei mencoba lagi. Berjam-jam ia menyapu di bawah terik matahari. Keringat bercucuran. Tangannya lecet. Emosinya naik turun. Susah sekali. Lebih gampang mematahkan beton daripada menyapu debu ini. Teriak Li Wei frustasi. Budi hanya tertawa kecil sambil menyiangi rumput. Itulah pelajaran pertamanya. Mengalahkan musuh itu mudah. Mengalahkan ego diri sendiri itu yang susah. Berhari-hari Li Wei belajar menyapu. Teman-temannya mengejeknya. Lihat, mantan murid senior sekarang jadi asisten tukang sapu. Wajah Li Wei merah padam. Ia hampir marah. Tapi ia melihat Budi yang tetap tenang meski sering diejek dulu. Li Wei menarik napas. Lalu tersenyum pada pengejeknya. Iya, menyapu ternyata menyehatkan. Jawabnya santai. Saat itulah Budi menepuk bahu Li Wei. Selamat, kau sudah lulus ujian pertama. Hatinya sudah mulai bersih. Jadi debunya tidak akan terbang lagi. Li Wei melihat hasil sapuannya. Benar saja, halaman itu bersih sempurna. Li Wei merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar,
Budi bukan mengajari cara menyapu halaman, tapi cara menyapu kesombongan dari dalam hati. Di tengah kebahagiaan barunya di dojo, sebuah surat datang dari Indonesia. Surat dengan amplop coklat kusam itu tulisan tangan adiknya. Budi membukanya dengan tangan gemetar. Isinya singkat namun menyentak jantung. Mas Budi, emak sakit keras. Dokter bilang komplikasi jantung. Emak sering memanggil namamu dalam tidurnya. Kalau ada rezeki, pulanglah sebentar, Mas. Dunia Budi serasa runtuh. Kertas surat itu basah oleh air matanya. Ia meremas dadanya yang sesak. Di satu sisi, ia baru saja mendapatkan posisi yang nyaman, gaji besar, dan rasa hormat. Di sisi lain, ibunya, orang yang paling ia cintai, sedang bertaruh nyawa. Budi bingung. Kontrak kerjanya sebenarnya masih sisa 6 bulan. Kalau ia pulang sekarang, ia harus bayar denda pemutusan kontrak. Budi duduk melamun di teras belakang sampai larut malam. Master Chen yang kebetulan lewat melihat kegelisahan karyawannya. Ada apa, Budi? Wajahmu kusut seperti baju belum disetrika. Tegur Master Chen mencoba melawak, tapi nadanya peduli. Budi menyerahkan surat itu. Master Chen membacanya. Kebetulan ia mengerti sedikit bahasa Indonesia karena sering punya pekerja TKI. Kenapa kau masih di sini? Tanya Master Chen. Saya tidak punya uang buat bayar denda kontrak. Master, gaji saya baru naik bulan ini. Belum cukup tabungannya. Jawab Budi jujur. Master Chen terdiam. Ia masuk ke dalam ruangannya. Lalu keluar membawa sebuah amplop tebal dan tiket pesawat. Ini gaji kamu 3 bulan ke depan. Dan ini tiket pesawat untuk besok pagi. Denda kontrakmu. Aku yang tanggung. Pulanglah. Budi. Ibumu lebih penting daripada dojo ini. Jangan sampai kau menyesal seumur hidup karena tidak ada di sampingnya. Budi bersimpuh di kaki Master Chen. Menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Master. Terima kasih banyak. Budi tidak akan melupakan kebaikan ini. Master Chen ikut berkaca-kaca. Ia memeluk Budi layaknya seorang ayah kepada anaknya. Malam terakhir sebelum Budi pulang, sebuah kejadian tak terduga terjadi lagi. Saat Budi sedang mengemasi barang-barangnya, pintu kamarnya diketuk pelan. Budi membuka pintu, dan alangkah terkejutnya ia melihat sosok raksasa berdiri di sana. Itu adalah Zhang, murid harimau hitam yang pernah ia kalahkan. Budi refleks pasang kuda-kuda. Mengira Zhang mau balas dendam. Tapi Zhang justru mengangkat kedua tangannya tanda damai. Jangan khawatir. Aku datang sendiri. Tidak untuk bertarung. Suara Zhang parau dan canggung. Di tangannya ada sebuah bungkusan kecil. Zhang masuk dan duduk di lantai sempit kamar Budi. Aku dengar kau mau pulang ke negerimu, kata Zhang. Iya, Tuan Zhang. Besok pagi. Jawab Budi waspada. Zhang meletakkan bungkusan itu. Ini ginseng merah kualitas terbaik. Sangat bagus untuk jantung dan stamina orang tua. Ambillah untuk ibumu. Budi ternganga. Musuh bebuyutannya memberinya obat mahal? Kenapa, Tuan Zhang? Bukankah saya mempermalukan Anda? Zhang tersenyum kecut. Kau justru menyelamatkan aku. Dulu aku sombong, mengira otot adalah segalanya. Totokanmu waktu itu menyadarkan aku bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi. Dan, terima kasih sudah tidak mematahkan leherku saat kau punya kesempatan itu. Kau pendekar sejati, Budi. Aku berhutang nyawa padamu. Mereka berdua berbincang hangat malam itu. Zhang bercerita tentang tekanan berat yang ia alami di perguruannya untuk selalu menang. Budi mendengarkan sebagai sahabat. Di balik tubuh raksasanya, Zhang hanyalah manusia biasa yang butuh pengakuan. Kalau kau kembali ke Taiwan, cari aku. Kita makan mie sapi bersama, kata Zhang saat pamit. Budi mengangguk mantap. Persahabatan antar lelaki memang aneh. Kadang harus baku hantam dulu baru bisa bersaudara. Pagi itu, Bandara Taoyuan sangat sibuk. Master Chen, Li Wei, Paman Wong, dan puluhan murid dojo datang mengantar Budi. Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang. Jarang sekali ada rombongan orang lokal mengantar satu orang TKI dengan begitu hormat.
Li Wei bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Selamat jalan Guru Budi, kami akan merindukanmu." Saat check-in, Budi mengalami pergolakan batin terakhir. Master Chen menawarinya, "Budi, kalau ibumu sudah sembuh, kembalilah. Pintu naga emas selalu terbuka untukmu. Bahkan kalau kau mau, aku akan sponsori visa residen untukmu agar kau bisa buka cabang dojo di sini." Tawaran itu adalah impian setiap perantau. Hidup mapan di luar negeri. Namun Budi menatap tiket di tangannya. Ia ingat tanah sawah di kampung, suara adzan dari surau kayu, dan senyum tetangga-tetangganya. "Terima kasih, Master," kata Budi. "Tapi tempat saya di sana. Ilmu yang saya dapat di sini, kebijaksanaan Paman Wong, semangat Li Wei, akan saya bawa pulang untuk membangun kampung saya. Indonesia butuh banyak sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran di sana." Master Chen mengangguk mengerti. "Kau benar. Emas yang sejati akan bersinar dimanapun ia berada. Pergilah, banggakan bangsamu." Mereka berpelukan. Li Wei menangis sesenggukan tidak malu dilihat orang. "Jangan lupakan aku, Guru. Aku akan rajin menyapu," teriaknya. Budi melambaikan tangan, melangkah masuk ke gerbang keberangkatan dengan hati yang plong. Ia meninggalkan Taiwan bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang kehidupan. Pesawat lepas landas, menembus awan putih. Budi melihat pulau Taiwan mengecil di bawah sana. Ia teringat masa-masa sulit saat pertama datang, dihina, diremehkan, hingga akhirnya dihormati. Semua itu adalah skenario Tuhan yang indah. Ia membuka tas kecilnya, mengambil buku catatan lusuh peninggalan kakeknya. Di halaman terakhir, Budi menuliskan sebuah kalimat baru. "Kesaktian tertinggi bukanlah saat kau bisa memukul jatuh 1.000 orang, tapi saat kau bisa membuat 1.000 orang yang memusuhimu berbalik menjadi saudaramu." Perjalanan pulang terasa cepat. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Budi mencium bau udara tropis yang khas. Bau tanah basah, bau kretek, bau keringat para pekerja. "Aku pulang," bisiknya. Ia tidak membawa banyak uang, sebagian besar sudah dikirim untuk pengobatan emak. Ia tidak membawa gelar juara dunia. Ia hanya membawa koper berisi baju bekas dan oleh-oleh ginseng dari Zhang. Tapi di dadanya, ada kekayaan mental yang tak ternilai harganya. Budi sampai di kampung halamannya di lereng Gunung Lawu saat matahari mulai terbenam. Cahaya oranye menyinari sawah-sawah yang menghijau. Rumahnya masih sama, sederhana dengan dinding anyaman bambu. Ia berlari masuk. "Emak, Budi pulang." Di kamar, ibunya terbaring lemah. Namun saat melihat Budi, mata tua itu bersinar. "Anakku Le." Budi memeluk ibunya erat-erat, menumpahkan segala rindu. Ia segera menyeduh ginseng pemberian Zhang. Ajaib, berkat doa dan obat itu, kondisi emak berangsur membaik hari demi hari. Uang pesangon dari Master Chen dipakai Budi untuk merenovasi rumah dan modal usaha ternak lele. Budi tidak membuka perguruan silat. Ia menjadi petani dan peternak biasa. Tetangganya tidak ada yang tahu bahwa Budi pernah mengalahkan Grandmaster di Taiwan. Bagi mereka, Budi tetaplah Budi yang santun dan rajin ke masjid. Namun, suatu sore, ada kejadian kecil. Seorang preman kampung mabuk mencoba memalak warung tetangga Budi. Preman itu mengamuk membawa golok. Warga ketakutan. Budi yang sedang beli gula, maju perlahan. "Mas, jangan begitu. Kasihan ibu warung," kata Budi lembut. Preman itu membentak. "Minggir kau, kurus. Mau mati." Preman itu mengayunkan goloknya. Dengan gerakan yang sangat santai, Budi menyentil pergelangan tangan preman itu. Tah! Golok terjatuh. Lalu dengan sapuan kaki lembut, preman itu jatuh terduduk tanpa rasa sakit, tapi tidak bisa bangun karena kakinya lemas. "Pulanglah, Mas. Mandi, terus sholat. Nanti saya kasih lele buat lauk makan," kata Budi sambil tersenyum. Preman itu menatap Budi dengan ketakutan yang aneh, lalu lari terbirit-birit setelah kakinya bisa digerakkan. Warga kampung bengong. "Loh, Mas Budi kok sakti?" Budi hanya tertawa renyah sambil mengambil gula pesanan ibunya.
Ah, kebetulan saja, Pak. Tadi premannya kepleset kulit pisang. Budi berjalan pulang di bawah langit senja yang indah. Ia tahu, harimaunya masih ada di dalam dirinya. Tidur tenang, siap bangun kapan saja untuk melindungi yang lemah. Tapi untuk sekarang, ia lebih memilih menjadi Budi si anak emak, si petani lele, si manusia biasa yang bahagia. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, selesai sudah kisah panjang perjalanan Mas Budi. Sebuah akhir yang manis, ya? Budi memilih kembali ke akar, berbakti pada orang tua, dan hidup sederhana meski punya kemampuan luar biasa. Pelajaran mahal dari bab-bab terakhir ini adalah integritas. Uang itu penting, tapi kepercayaan dan kesetiaan jauh lebih berharga. Memaafkan. Lihat bagaimana indahnya persahabatan Budi dan Zhang. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tapi memaafkan membuka pintu rezeki, bakti pada orang tua. Sehebat apapun kita di luar sana, surga kita tetap ada di telapak kaki ibu. Jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa jalan pulang. Bagaimana perasaan bapak dan ibu setelah mendengar cerita ini sampai tamat? Apakah ada yang meneteskan air mata saat Budi pamit sama Master Chen? Atau saat Budi bertemu emaknya? Silakan curahkan isi hati bapak ibu di kolom komentar. Insya Allah saya baca satu persatu. Terima kasih banyak bagi yang sudah setia menonton sampai detik ini. Yang belum subscribe, monggo dipencet tombol merahnya sekarang, biar kita bisa terus bersilaturahmi lewat cerita. Jangan lupa juga bagikan video ini ke anak, cucu, atau kerabat, biar mereka juga bisa ambil hikmahnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Semoga kita semua husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.